Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyarul muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di masa pandemi yang sekarang belum kita ketahui penurunannya secara signifikan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga senantiasa mohon kepada Allah perlindungan agar diri dan seluruh anggota keluarga kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita sehat walafiat dan kita isi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan diri kita dengan bertemu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini adalah tanggal 13 Dzulqa'dah. 17 hari lagi insyaallah masuk bulan Dzulhijjah. Kalau sekarang 5 Juli tanggal 13 Dzulqa'dah, berarti 17 hari berikutnya tanggal berapa kira-kira jamaah? Tanggal 22 Juli adalah 1 Dzulhijjah. 10 hari kemudian tanggal 31 Juli yang bertepatan hari itu adalah hari Jumat, insyaallah adalah Yaumul Adha, hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Qala Jalla wa ala, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan asyhur jam'u minasyahri asyhur. Hitungan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Itsna asyara syahran fi kitabillahi. Ketentuan itu adanya adalah di dalam kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksudkan di sini adalah takdir Allah yang Allah telah memerintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis semua takdir-takdir, semua ketentuan yang Allah tempatkan kitab yang berisi ketentuan-ketentuan itu di Lauhul Mahfuz. Jika Allah mengatakan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yaitu ketentuan yang Allah telah tetapkan sebagaimana pada hari yang Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4
4 bulan yang termasuk bulan haram. Arti haram di dalam ayat ini bukan haram seperti di dalam bahasan fiqhiyah. Haram di sini artinya adalah bulan yang dimuliakan Allah. Seperti juga Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram adalah tanah yang di tanah itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Ketentuan yang Allah tentukan di dalam takdirnya itu adalah ketetapan yang ada di dalam agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah, lanya ini adalah la nahi. La yang berarti larangan. Siapa yang melanggar jatuh kepada al-kabair, dosa besar. Fala tadzlimu fihin anfusakum. Maka janganlah kamu sekalian berbuat aniaya, berbuat zalim pada bulan-bulan haram itu. Yang perbuatan zalim itu adalah termasuk aniaya atas diri kalian sendiri. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan hadis yang bersumber dari Abi Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Bakrah, khataba fi hujjatihi, telah berkhutbah di dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ala inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sana 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jamada wa Sya'ban. Ketahuilah sesungguhnya az-zaman, waktu itu beredar seperti keadaan hari yang Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Beredar hari dalam sepekan. Hari ini hari Ahad, dilanjut hari Isnin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Hari-hari itu berjalan, hari-hari itu beredar. Demikian pula tahun pun beredar. Dari Juli menuju Agustus dan seterusnya hingga ketemu Juli lagi. Dari Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, ketemu Muharram. Hari-hari itu beredar. Waktu terus berjalan. Tidak mungkin kita bisa mampu menghentikan. Jamaah rahimakumullah, dari tahun yang ada terbagi dalam 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawalliyat, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, bulan ini ya. Kemudian Dzulhijjah wal Muharram dan Muharram. Lalu yang terpisah Rajab. Suku Mudhar yang biasa memiliki satu kebiasaan di bulan Rajab itu, yang termasuk bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu di antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Itu bulan Rajab, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihin anfusakum."
di bulan yang dimuliakan Allah itu jangan kalian berbuat kesalahan. Sebagaimana kebaikan yang diamalkan di bulan yang dimuliakan Allah itu dilipat gandakan, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba jika dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pula. Kata ulama, dilipat gandakan bukan kuantitas dosa, tapi kualitas siksanya akan lebih berat manakala seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita yang bersabar senantiasa beribadah kepada Allah, termasuk di hari Ahad kita bersama untuk menambah ilmu, mudah-mudahan jadi tabungan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara amalan penting yang perlu untuk kita ketahui, amalan besar ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Untuk bahasan kurban ini, supaya kita punya kitab rujukan, saya baca kitab Fiqhus Sunnah li Sayyid Sadiq. Kitab Fiqhus Sunnah di jilid yang ketiga, halaman 274. Mengapa kita penting untuk mengetahui permasalahan udhiyah, permasalahan kurban ini? Karena kurban adalah ibadah yang amat sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mentauladani jalan yang telah dilalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-udhiyah ta'rifuha, udhiyah itu pengertiannya, al-udhiyah wa dhahiyah sama saja, dihilangkan alifnya. Udhiyah, dhahiyah itu nafsul makna, artinya satu. Apa udhiyah atau dhahiyah? Kalau ada orang udhiyah atau dhahiyah itu maknanya sama. Ismun lima yadhbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yaumin nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Al-udhiyah atau ad-dhahiyah yang kita kenal dengan kurban adalah nama untuk apa yang disembelih dari hewan onta, sapi, kambing pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian kurban adalah nama hewan yang disembelih dari onta, sapi, kambing. Kambing apakah itu kibas ataukah kacang, yang disembelihnya, ingat, dimulai yaumin nahr, pada yaumun nahr, hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da salatil Id, sesudah salat hari raya, dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil bahwa hal itu disyariatkan? Wa qad syara'a Allahul udhiyah biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyid Sabiq, sungguh telah Allah syariatkan udhiyah itu. Kurban itu disyariatkan oleh Allah.
dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Allah berfirman, Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberi kepadamu Muhammad Al-Kautsar, an-ni'mah al-katsirah, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba yang luar biasa di dalam mengapresiasi nikmat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam dari waktu yang Allah berikan disempurnakan untuk menjalani hidup sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau kita tidak mungkin melaksanakan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan. Fasalli, maka salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah juga li rabbika, untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang ditegakkan, kurban yang ditunaikan semata-mata li rabbik, untuk Allah. Makanya di ayat lain Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah daging dan darah hewan yang kalian sembelih itu, tetapi yang sampai kepada Allah takwa kalian. Takwa di sini maknanya adalah ikhlas kalian dalam melaksanakan yang Allah perintahkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin apresiasi manusia, bukan karena ingin manusia memberikan dukungan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kalau sampai ada setan yang mengganggu dalam hatinya, ya, Allah karuniakan kepadanya kurban dengan ditanggung sendiri. Sapi yang beratnya 700 kg. Ya. Perkiraannya 700 kg, mungkin 1 ton. Kemudian posting, ya. Bro, kurban 1 ton sapi, bro. Posting. Maka jaga hati, jangan sampai ada riya di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Onta itu kami telah menjadikannya bagi kalian adalah termasuk min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah bagi kalian, di dalamnya ada kebaikan. Allah dengan spesial menyebut onta, dan onta ini memiliki kelebihan yang amat sangat luar biasa. Susunya, faedahnya, ya, memiliki faedah yang lebih dibanding susu dari hewan yang lain, sapi ataupun kambing. Bahkan kencingnya onta itu memiliki keutamaan sebagai obat. Maka tidak mengapa jika Allah anugerahkan kesempatan untuk umrah. Saat ada di Hudaybiyah itu ada peternakan onta. Biasanya bis yang mengantar itu berhenti di peternakan onta. Ditawarkan susu juga kencing onta. Harga kencing onta lebih mahal daripada susu onta. Kalau susu onta itu 10 real, maka kencing onta itu 20 real. Itu jadi obat itu. Cuma ketika saya sama istri
Mau beli nggak mentolo, mau beli kencing onta. Itu tidak najis. Karena ada dalil yang membenarkannya. Dan boleh diminum. Spesial untuk onta. Makanya Allah berfirman, onta ini untuk kita perhatikan. Kaifa khuliqat wa ilal ibili kaifa khuliqat. Jamaah rahimakumullah, wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha wa dha'al muslimun wa ajma'u an dzalik. Dan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan ibadah korban. Begitu pula al-muslimun telah melakukan ibadah korban ini dan mereka bersepakat tentang disyariatkannya kurban. Dan ragu-ragu jamaah, kurban itu masyru'ah. Al-udhiyah masyru'ah. Kurban itu disyariatkan. Lalu apa keutamaannya? Setelah kita tahu takrifnya bahwa itu disyariatkan, apa keutamaannya? Saya bahas sistematik ini supaya kita dapat keutamaan dari udhiyah ini. Keutamaannya, rawa at-Tirmidzi an Aisyah, telah meriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amalin adamiyyin min amalin yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal manusia adami, pengikutnya Adam, artinya kita manusia sebagai ibnu Adam, sebagai anak cucu keturunan Adam, tidak ada amal yang diamalkan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, min amali yaumin nahri, dari amal pada hari raya Idul Adha, ahabbu ilallah min ihraqid dam, yang paling dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Ihraqid dam artinya adalah dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Berkorban itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah ketika ada pada hari raya Idul Adha. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya la ta'ti yaumal qiyamati, kurban yang disembelih oleh seorang hamba itu, hewan yang dipotong oleh seorang hamba, apakah itu onta, sapi, ataukah kambing, akan datang pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan juga dengan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dan juga dengan kuku-kukunya, wa inna dama, dan sesungguhnya darah, sungguh sampai kepada Allah, yakni ibadahnya diterima oleh Allah, bimakanin. Bimakanin ini adalah kata ulama kinayatun an syur'ati qabuliha, sebagai kinayah tentang segeranya Allah menerimanya, diterima oleh Allah, kubila, diterima oleh Allah sebelum darah itu sampai menetes di bumi. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatayyibu biha nafsan, maka hendaklah kalian memperbagus dari kurban yang kalian hendak kurbankan untuk Allah itu, yang itu adalah untuk diri kalian. Untuk diri kalian. Kadang-kadang ini ada ujian. Ini ada kambing,
harganya 3.500.000 atau mungkin ada ini 3 juta. Ini jadi ujian. Wis sing 3 juta wis cukup kok, wis apik kok. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Padahal sebenarnya dia minat. Maka Allah berfirman, Nabi berkata, "Fatayyibu." Maka perbagus, pilih. Sudah sapi ini ajalah pantas wis iki. Pantas. Wis sah kok. Padahal dalam hatinya ada badan mampu untuk memilih yang paling baik, karena itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hukumnya bagaimana? Setelah kita tahu keutamaannya, hukumnya bagaimana? Sayyid Sabiq di dalam fiqh sunnah ini beliau berkata, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Di dalam masalah fiqhiyah kita hendaklah memiliki sikap tasamuh, toleransi. Ada yang mengatakan wajib. Tapi Sayyid Sabiq menukil jumhurul ulama bahwa hukum udhiyah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa yakrah tarakaha ma'al qudrah 'alaiha, dan makruh, dibenci ketika memiliki kemampuan, ketika dia itu mampu, punya dana, meninggalkan. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Albani juga Alim Asy-Syaukani, seperti Syekh Shadiq Hasan Khan di dalam Raudhatun Nadiyah, beliau memilih pendapat udhiyah itu adalah wajib. Wajib bagi orang yang mampu. Minimal hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan dibenci ketika orang meninggalkan padahal berkemampuan. HP-nya saja tidak mau, HP ecek-ecek. HP yang harganya 1 juta, 2 juta tidak mau, dia pilih harga HP yang di atas 5 hingga 10 yang speknya tinggi. Dia mampu. Tapi untuk kurban bilang, wah guru mampu. Beli HP mampu. Orang yang berkemampuan maka dibenci. Li hadithi Anas alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlihina aqranina dhabihahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyembelih dengan 2 kibas amlihin aqranina. Amlihin artinya ma yukhalitu bayadu sawat, yang bercampur dengan hitam, yang di perutnya itu hitam atau putih, itu amlih. Aqranin yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri yang mulia, 2 kibas, dan beliau membaca bismillah dan bertakbir ketika menyembelih. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilalu Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi." Ketika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, tanggal berapa kira-kira perkiraan jamaah? Hilal Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah 22 Juli.
Wa arada ahadukum ayudahi, dan kalian telah berniat untuk berkurban. Kata-kata arada ini berniat, berkehendak, yang menunjukkan Said Sabiq ini adalah sebagai dalil, dan kata ulama ini dalil tidak wajibnya sunnah muakkadah, karena siapa yang ingin berkehendak maka hendaklah kalau orang itu hendak berkurban menahan untuk tidak memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Ini penting untuk diperhatikan. Kalau yang sudah berniat kurban, maka hendaklah sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak mengambil sesuatu yang ada di tubuhnya. Jika sudah berniat dari tanggal 1 Dzulhijjah. Dari sekarang misalkan sudah daftar, sudah masuk di dalam kelompok yang akan bertuju untuk sapi, maka berarti dia sudah berniat. Dan itu berlaku untuk kepala rumah tangga, untuk ayahnya, untuk suaminya. Tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing hendak kurban. Seorang istri dia berniat untuk kurban dengan dia menabung dari belanja yang diberikan oleh suaminya, atau mungkin dia memiliki usaha, lalu saya mau kurban sendiri, maka mulai dari tanggal 1 dia hendaklah menahan, tidak memotong kuku, tidak memotong rambutnya. Faqauluhu arada, kata Syed Sabiq, ayyudahi, arada ayyudahi dalilun ala sunnah la ala wujub. Sebagai dalil bahwa itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Biasa dalam masalah fikih ada ikhtilaf bainal ulama. Kita hendaklah berlapang dada, berlapang hati. Tidak bisa dalam masalah fikih itu untuk klaim-klaiman. Hendaklah berlapang hati, dan itu sebagai pertanda luasnya hukum di dalam agama kita. Mata tajibu, kapan wajibnya, ya? Mata tajibu wala tajibu illa bi ahadi amraini. Tidaklah kurban itu wajib kecuali jika ada pada orang itu salah satu dua perkara. Hukum asalnya sunnah muakkadah. Kapan menjadi wajib? Jika ada salah satu dari dua perkara ini. Yang pertama, ayyan zaraha liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia bernazar, pokoknya aku selamat teko Covid-19, aku kate kurban seekor sapi, itu nazar, itu wajib ditunaikan. Kalau tidak mampu saya kurban kalau seekor sapi yang harganya 25 atau 30 juta, saya ikut patungan aja. Yang 7 itu dia harus membayar kifarat karena nazar yang tidak bisa ditunaikan. Karena Nabi bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa hatta law mata an-nazir fa innahu tajuzu an-niyabah fi ma 'ainuhu binuzuri qabla mautihi." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah menunaikannya. Kalau seandainya dia meninggal, orang yang nazar belum menunaikannya, maka kalau dia sudah meninggal, maka ahli warisnya itu membayar kifaratnya untuk nazar itu. Atau sebelum dia meninggal dia sudah batalkan nazarnya kalau tidak mampu menunaikannya. Yang kedua, ayyakula hadhihi lillah atau hadhihi udhiyah, atau orang mengatakan ini sudah saya persiapkan untuk kurban,
ini sudah saya budgetkan untuk kurban, berarti sudah berkewajiban dia dengan berkata seperti itu. Dan jamaah rahimakumullah, kalau seandainya tanggal 1 dia belum berniat untuk kurban, belum berniat karena belum ada dana, lalu tanggal 5 Zulhijjah Allah anugerahkan rizki, kapan menahan tidak potong kuku? Ya sejak dia berniat itu. Dia menahan untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut, sampai dipotong hewan kurbannya. Dan jamaah rahimakumullah, jika ketetapan misalnya Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka hendaklah dimusyawarahkan, karena sebagian kaum muslimin ada yang ingin menunaikan salat Jumat, mungkin ada juga yang tidak menunaikan Jumat karena sudah sholat id di pagi hari, itu diperbolehkan. Jadi boleh sholat Jumat, boleh juga dia mencukupkan dengan sholat id, tapi tetap wajib sholat zuhur. Makanya dimusyawarahkan bagaimana baiknya, apakah hari Jumat ataukah hari Sabtu ataukah hari Ahad, yang terakhir adalah hari Senin, hari terakhir hari tasyriknya. Silakan untuk dimusyawarahkan yang terbaik, yang bermaslahat bagi semuanya. Hikmahnya apa? Hikmah udhiyah ini, wal udhiyatu syara'aha Allah ihya'u li dzikra Ibrahim. Kurban ini Allah mensyariatkannya untuk menghidupkan, untuk mengingat apa yang telah diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, serta watau si'atu ala nasi yaumil id, untuk menjadikan leluasanya, yakni bersenang-senang manusia pada hari raya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama hiya ayamin aklin wa syurbin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari Idul Adha itu adalah hari-hari, yakni sampai dengan hari tasyrik itu hari makan-makan, hari minum, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, untuk udhiyah, untuk hewan korban itu berupa hewan apa saja? Said Sabiq berkata, wala takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanami wala tajzi'u min ghairi hadhi thalathah wala takunu, dan tidak ada, artinya wala tajuzu, tidak boleh hewan kurban itu kecuali onta, sapi, kambing. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau korban kuda? Kudanya dijual, dibelikan onta, dibelikan sapi. Bagaimana kalau korban kerbau? Kerbaunya dijual, dibelikan sapi, dibelikan kambing. Karena apa? Tidak diperbolehkan kecuali onta, sapi, kambing, dan tidak diperbolehkan selain 3 ini. Mengapa? Karena Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surah Al-Hajj ayat 34. Untuk mengingat nama Allah atas apa yang Dia telah memberikan rizki kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Yang disebutkan, yang dicontohkan yaitu onta, sapi, kambing. Bagaimana korban dengan ayam? Boleh ayamnya dikumpulkan, dijual. Untuk beli kambing. Korban telur boleh, telurnya berapa kuintal dijual. Jamaah rahimakumullah,
Setelah kita tahu hewan apa saja, hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk hewan yang hendak dikurbankan. Sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan sampai di bahasan ini. Silakan Bapak Ibu. Mengenai hewan yang tidak diperbolehkan dari 3 macam tadi untuk dijadikan sebagai kurban. Monggo. Terus Bapak ya. Ini yang sering pada masyarakat itu, binatang itu salah satu tandanya kalau minimal 2 tahun itu sapi itu kan poel. Nah, ini kadang-kadang itu jadi masalah, ini nggak poel ini. Nah, ini bagaimana Ustaz ini sebenarnya menurut syariatnya? Iya. Nah, sekarang mengenai istilah poel atau nggak poel, ya. Itu tidak ada ketentuan sebenarnya untuk poel itu ya. Yang penting umurnya cukup. Umur di dalam Islam itu ditentukan umur. Kalau kambing ya, umur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi 1 tahun lebih 1 bulan boleh. Tapi kalau domba itu 6 bulan. Jadi ukurannya umur. Domba yang biri-biri itu. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Makanya perlu mungkin akte kelahiran untuk kambing, untuk sapi. Mungkin dibikin gitu ya. Karena ukuran kepala Anda ini sudah 2 tahun apa belum? Sapi gitu. Tanya seperti itu. Ini belum ada, belum dibikin. Itu umur. Yang jadi patokan itu umurnya. Tapi biasanya pedagang-pedagang itu kalau yang hati-hati ini sudah, ini bisa ini. Makanya kalau ada sebagian seperti yang pernah berjalan, loh ini kok kecil-kecil kambing, tapi kambing kibas. Usianya 6 bulan lebih. Yang kurbannya itu tahun kemarin itu 750.000 sudah dapat kambing kibas. Yang kecil-kecil itu ya. Yang kibas itu paham ya, kayak biri-biri itu ya. Jadi kok bisa ini memberikan kurban? Iya, ini sudah memenuhi syarat kalau berupa kibas. Kalau kambing Jawa, kambing yang kambing kacang istilahnya itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 1 bulan. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu mungkin Bapak ya. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Nama saya Najib, jamaah Masjid Muslimin. Terima kasih waktu sedikit saja Ustaz. Misalnya kita korban dengan adanya kemajuan teknologi ini dilupakan Ustaz, seperti kornet gitu gimana Ustaz? Iya. Daging yang sudah diolah biar penyebarannya bisa lebih awet dan cukup jauh. Kornet atau apa namanya? Dikemas. Sosis atau gimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Diperbolehkan seperti yang difatwakan oleh ulama, tapi asalkan pemotongannya dimulai dari tanggal 10 sampai dengan hari-hari tasyrik. Kan itu termasuk yang disuruh nyimpan itu. Jadi diperbolehkan. Apalagi untuk memudahkan distribusi supaya juga sampai kepada saudara kita yang ada di tempat jauh. Makanya jamaah rahimakumullah, faedah yang didapat dari mungkin korban kita ya, dam itu ada 2. Ada dam lisyukri, ada dam lil isaah. Dam karena bersyukur kepada Allah, ada dam karena kesalahan yang kita lakukan ketika menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita menunaikan dam. Jadi memotong pada tanggal 10 Dzulhijjah. Amalan yang diamalkan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu lempar jumrah Aqabah. Kemudian motong dam.
Ini dam untuk syukur ini, bukan karena kesalahan. Kemudian potong rambut, kemudian tawaf, kemudian yakni tawaf ifadah, kemudian sa'i. Ini 5 amalan yang Nabi amalkan di tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha. Ini boleh dibolak-balik, diperbolehkan oleh Nabi. Biasanya jamaah haji Indonesia lempar jumrah aqabah. Kemudian di Mina itu dia potong. Tapi biasanya sudah dikoordinir ya oleh ketua kloter atau kelompok bimbingan, sudah dikoordinir. Dan kemudian potong rambut. Lalu untuk tawaf dan sa'i setelah kembali ke Mekah biasanya seperti itu. Nabi mengerjakan 5 amalan ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi diperbolehkan itu Pak, untuk supaya lebih bermanfaat bagi saudara-saudara atau juga orang yang membutuhkan di tempat lain, terutama di daerah bencana mungkin ya. Ada yang lain? Mungkin ibu-ibu sudah 2 dari bapak-bapak. Jika tidak ada, kita lanjutkan sampai jam berapa? Kira-kira sampai syuruk? Ya, sampai syuruk. Insyaallah sebentar lagi. Mala yajuzu ayyudhiya bih, apa yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan korban. Said Sabiq berkata, wa min syurutil udhiyah as-salamah minal uyub. Fala tajuzu al-udhiyah bil mu'ayyabah. Di antara syarat-syarat bagi hewan yang akan disembelih adalah hewan itu selamat dari aib, dari cacat. Maka tidak diperbolehkan hewan korban yang memiliki aib. Tidak diperbolehkan hewan korban yang memiliki aib. Aib yang tidak diperbolehkan seperti al-maridah al-bayyin maradiha. Binatang itu sakit yang jelas sakitnya. Makanya penting untuk diajak ketika melihat sapi atau melihat seekor kambing, teman yang memang paham tentang sapi, tentang kambing, sehat apakah enggak, atau mungkin janjian dulu dengan pihak penjual, ini tak ambil jika sudah mendekati pelaksanaan. Seandainya sakit atau mati, maka tanggung jawab. Itu harus ada akad dulu, perjanjian, dijanji dulu. Jadi panitia janji nanti kalau ada sakitnya gimana. Kadang-kadang kan sakit di perjalanan. Bagaimana kalau misalkan terjadi kematian? Biasanya penjual, saya siap untuk mengganti yang terbaru sesuai dengan harga yang telah disepakati. Yang kedua, al-aura al-bayyin auraha. Al-aura, aib dari al-aura yang terang-terangan, juling. Yang jelas julingnya, juling. Apa juling bahasa kita ya? Kero. Oh, sudah masuk ya ini. Kero enggak boleh yang kero itu. Jadi pilih yang benar-benar tidak ada aib itu. Yang ketiga al-arja, pincang. Ya, tidak boleh pincang. Yang keempat tidak boleh yang kurus, yang tidak kelihatan dagingnya. Makanya dilihat biasanya itu dari belakangnya itu, dari pantatnya bagaimana. Termasuk ya yang patah, ini termasuk cacat, patah tanduknya. Atau mungkin yang buntung buntutnya. Maka ada lelucon ya. Ada seorang yang memiliki sapi.
tapi ekornya buntung. Dia sudah kemana-mana ke panitia kurban, tidak bisa diterima. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima kurban Anda karena cacat, buntung ekornya sapi yang sudah dibawa lagi. Kemudian datang ke panitia, yang panitia ini mungkin tidak banyak yang datang kepadanya. Ya, saya sudah kemana-mana ini, tidak ada yang mau menerima kurban saya ini. Sebentar, tak carikan dalam Quran. Oh, di dalam Quran ada dalilnya ini. Bima kuntum ta'maluna. Walaupun buntung asalkan ada bulunya. Itu yang ini buntung bisa diterima, bisa. Dalilnya ada. Bima kuntum ta'maluna. Walaupun buntung asalkan ada bulunya. Ini guduk maknane Quran nih. Bagaimana kalau seandainya ada kasus seperti itu, dijual? Ya, untuk yang daging, misalkan agak sakit, dijual, kemudian dipotong, dibelikan lagi yang sehat. Seandainya terjadi seperti itu. Ini 4 hal yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kurban yang kita akan laksanakan menjadi kurban terbaik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan Ahad akan datang, insyaallah kita lanjutkan tentang kurban ini. Insyaallah selesai bahasan tentang fikih kurban, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.